semua, selamat datang di channelku lagi, Widya Sarlina. Hari ini kita akan membahas tentang perut buncit. Apakah bisa hilang atau tidak? Kalau hilang, apakah harus olahraga yang rajin di fitness? Atau nggak perlu olahraga pun bisa kempes kok? Nih di slide yang pertama, ada dua foto ya, itu foto saya. Dulu perut saya itu besar, maklum mak-mak habis lahiran. Tapi kok habis lahiran nggak balik lagi perutnya. Udah nyoba diet ini itu, mau nggak makan karbo, nggak makan malam, atau diet sebagainya, tetap aja perutnya itu tetap besar. Kelihatannya tuh nggak gendut dari segi porsi, tapi begitu ditimbang atau dari samping fotonya gitu ya, cekrek. Nah, kelihatan itu perut gendutnya, perut buncitnya. Mau pas kita lagi foto tuh ya biasa emak-emak tarik napas, nggak ngaruh, perutnya itu tetap kelihatan. Terus gimana dong? Jawabannya gini, udah emak-emak ini terima nasib aja lah, kita juga punya anak. ya nggak gitu juga sih. Bapak-bapak juga sama, apalagi kalau udah faktornya udah usia Alah, ngapain sih, perut gendut juga banyak suka gitu kan. kan ya. Tapi jangan salah, semua itu bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kesehatan. Banyak sekali kesehatan yang terganggu saat kita mempunyai perut buncit seperti saya. Badan encok-encok, lari pun sudah Senin Kemis. Padahal kita umurnya baru 30-an gitu kan. Kebayang nggak kalau saat kita bertambahnya usia, napas kita mau kayak apa gitu kan. Dari foto di sini ya, ada dua foto. Sebelah kiri itu day 0. Kelihatan ya, setelah 21 hari, perut saya tuh lumayan masuk. Belum sempurna, tapi prosesnya kelihatan. Dan sebelah kanan fotonya, itu yang baju hijau. Siapa sih itu ya sebenarnya? Itu fotoku tahun lalu, Pak. Kalau lihat dari depan, fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi kalau lihat foto dengan baju yang straight seperti itu kelihatan banget perutnya, outstanding banget. Bukan mukanya outstanding, tapi perutnya kelihatan banget. Ini yang baju putih baru saya foto akhir hari ini, kelihatan banget perutnya masuk dan rata. Siapa yang di sini pengen banget punya perut rata dan body aduhai? Nggak bapak, nggak ibu, nggak anak-anak, semuanya pasti mau dong ya. Karena kita dengan perutnya rata atau tidak buncit, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kesehatan lebih bagus, performa badan kita lebih bagus. Ibarat tuh mesin. Kalau mesinnya bagus, otomatis performa kinerjanya pasti akan baik kan. Next, kita lihat di sini ada foto yang usianya 5 tahun. Ini orang tua bilangnya, "Alah, Masih kecil, kita juga gede, kurus sendiri. Lah apa-apa kok, dia masih masa pertumbuhan. jangan salah bunda." Seperti itu tuh nggak nyaman buat dia. Apalagi usia 5 tahun, dimana tuh dia harusnya lari kayak gangsing. Shh, gitu ya. Setelah 90 hari, beratnya berkurang 9,6 kilo. Lemaknya berkurang 6,7 kilo. Visceral fat 11,5 dan lingkaran perut berkurang 21 cm. Luar biasa ya, anak mempunyai perut buncit. Bukan hanya dewasa saja. Next, ada anak remaja ya. 13 tahun itu centil-centilan, yang cewek suka make up, suka lipstikan, suka hairdo gitu. Nah, anak lagi puber-pubernya, tapi dia nggak pede. Apakah dia hanya menerima nasib? Biasa gini kali ibu. Dia tuh sudah gennya, sama bapaknya aja gendut. Halah, masih remaja ini, tadi juga udah gedean, dia kurus sendiri, apalagi kalau punya pacar. Ya nggak juga. Habit, namanya kebiasaan itu nggak gampang dirubah. Walaupun kita mencoba berbagai cara, tapi kalau habitnya nggak berubah, pola makannya nggak berubah, gimana caranya untuk dia tetap langsing? 3 bulan dia bisa turun menjadi 74 kilo. Yang tadinya secure, dia punya rasa pede, rasa percaya diri. Otomatis dia menyayangi badan dia sendiri. Mau sekolah pun juga ada tenaga, karena beban dalam tubuhnya tuh sudah hilang banyak. Jadi dia nggak gampang capek lagi. Badan lebih ringan otomatis. Ukuran baju ya, dari yang besar
menjadi M-nya kita ada teman senior ya, turun banyak walaupun sudah mencapai usia kepala 6 ya. Biasa tuh kalau udah kepala 6 bilang gini, Alah, nggak apa-apa lah. Gue udah tua ini, udah punya anak, punya cucu. Bini gue juga masih suka sama gue. Ngapain gue harus diet-diet? kalau nggak gini pertanyaannya. Alah, nggak apa-apa lah. Gue udah terbiasa makan obat 30 tahun. Bukti gue baik-baik aja kan? Faktor usia tidak gampang untuk merubah pola hidup ya. Karena terbiasa dengan makanannya, terbiasa dengan habitnya, terbiasa dengan kegiatan sehari-harinya. Berhasil turun 14 kilo dalam 90 hari. Amazing ya, luar biasa. Hasil tekanan darah atau hipertensinya sudah normal. GERD-nya, asam urat, dan kualitas tidur membaik. Ya, biasa kalau faktor usia tuh makin lama tidurnya itu makin berkurang. Berbicara dengan perut buncit, tidak jauh dari lemak. Ada lemak subkutan, ada juga lemak visceral. Kutan itu terletak di bawah kulit. Sub itu artinya bawah, kutan itu artinya kulit. Visceral. Ini berada jauh di dalam dinding perut dan mengelilingi organ. Bahaya yang mana? Lemak subkutan ini kelihatannya hanya kelihatan jelek aja, seperti perut bergelambir, badan belakang itu seperti banyak lemaknya. Jadi kelihatan nggak enak aja dilihat. Tapi kalau dengan lemak visceral, menimbulkan penyakit seperti jantung, diabetes, ya, karena dia mengelilingi si organ tersebut. Just take a look at this. On the left, you see a healthy heart, and on the right, not so healthy. The heart on the left has visceral fat. Lalu cara ceknya bagaimana? Salah satu cara timbang. Timbangnya kemana dan di mana? Sekarang banyak kok tempat fitness atau alat kebugaran ya. Jadi prosesnya adalah berdiri di atas timbangan. Timbangan ini khusus ya, bukan timbangan digital biasa ya. Terus kita pegang, kayak lagi pegang stang motor. Terus kita timbang ke atas, di atas si mesin timbangan tersebut. Nah begitu selesai, itu kelihatan semua. Visceral kita berapa, lemak kita berapa, porsi makan kita berapa perharinya. Itu kelihatan semua. Buncit itu bukan tiba-tiba. Jadinya perut buncit itu banyak faktor. Faktor makan malam, biasa habis makan ku terus tidur. Faktor kebanyakan minuman manis. Minuman manis di luar murah-murah banyak diskon. Terus kebanyakan karbo. Kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Itu nggak ada salahnya. Mau makan karbo harus. Ya, tapi porsinya harus dijaga. Breakfast atau sarapan pagi. Kalau kita skip atau kita lewatin makan pagi, nanti sekitar jam 11 atau jam 10 pagi, itu kita starving. Perut kita guru. Fokus enggak. Lagi meeting di kantor, tiba-tiba perutnya guru. Nggak akan fokus enggak. Waktu makan malam yang tidak teratur. Kadang-kadang kita kerjain project dari kantor sampai larut malam. Terus makan dong, karena ada yang namanya supper. Suppernya jam 10 malam. Sambil ngerjain project dari bos. Salah nggak? Nggak salah. Tapi perlu digarisbawahi, setelah 4 jam baru boleh tidur. Yang paling kita semua suka adalah gorengan. Gorengan. Apapun enak kalau dibikin gorengan. Betul apa betul? Pagi tempe ditepungin, aduh deep fried, makan sama sambel. Ngiler kan ya? Tempenya tuh salah nggak sih? Enggak, tempe tuh nggak salah. Yang salah itu adalah tepungnya sama deep fried-nya. Digoreng yang terlalu lama, bikin nutrisinya semua rusak. Gorengan itu boleh, tapi Sedikit porsinya. terus biasanya kalau ada yang namanya project dari kantor belum kelar, menimbulkan stres. Kalau udah stres, akhirnya kita nggak bisa tidur. Tidur kemalaman, ini yang menimbulkan juga perut kita jadi buncit. Badan kita juga butuh istirahat. Gua lihat sendiri aja. Gua tuh bisa kok puasa aja kok bisa kurus.
Gua tuh udah gak makan gorengan, udah gak makan tepung, gua olahraga rajin, tapi kok perutku masih buncit ya? Artinya, mesin dalam tubuh itu sedang tidak baik. Sedangkan, kelebihan kalori dalam bentuk apapun akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk cadangan energi, dalam bentuk lemak. Setiap umur ya, batas umur mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda. Mau makan karbo pun juga harus ada hitungannya, ada takarannya. Mau makan protein, lemak, ya, zinc, dan semuanya ini nutrisi, makanan bernutrisi 4 sehat 5 sempurna. Semua ada hitungannya. Seperti MyFitnessPal, Lucid, atau Fastsecret itu bisa untuk timbang berapa kalori intake yang kita makan. Udah ada timbangannya, sudah ada takarannya, dan kita tinggal makan aja. Oke. Terus sudah sekian nimbang-nimbang, masih berpikir, kenapa belum bisa langsing? Banyak faktor, tadi saya bilang di awal. Faktor usia juga bisa, tapi jangan salah. Ada dari baby boomers ya, generation X, generation Y, generation Z, sekarang generation strawberry. Ya, bertambahnya usia, organ tubuh dan pencernaan mulai melambat fungsinya. Akhirnya, apa yang kita makan, itu nggak semuanya bisa diserap oleh tubuh. Bisa menjadi penumpukan lemak. Selanjutnya adalah mager. Mager. Olahraga yuk. Males lah gue, mager gue. Males lah gua. Weekend kok olahraga, weekend gak usah tidur. Kita mau badan sehat, olahraga tuh harus. Supaya otot-otot kita itu terus bekerja. Konsisten lah, 30 menit per hari. Nah, ini nih. Habis makan ku terus tidur. Saya tadi bahas sebelumnya ya. 4 jam sebelum kita tidur, itu sudah harus selesai makan. Berarti kalau tidur jam 12 malam, otomatis jam 8 malam itu terakhir kita makan. Tapi perbanyaklah makan protein, jadi kita tahan lapar. Terus bagaimana caranya kurus atau langsing atau perut yang masuk ya tanpa olahraga? Ini ada solusinya. Ini adalah riset ya dari AgeLog. Perkenalkan, AgeLog Reset kandungan formula yang berasal dari blueberry, blackcurrant, serta black rice. Campuran eksklusifnya mampu menyediakan antosianin yang sangat bermanfaat dalam kesehatan. Dipercaya mampu mengatasi dampak buruk dan gaya hidup modern. Itu membuat kita meriset semua metabolisme kita yang tadinya mesinnya mau hancur, diriset kembali sama dia. Makanya kita harus self reward, kita harus menyayangi diri sendiri, baru kita bisa menyayangi orang lain. Teman-teman semua, bagi yang ada pertanyaan, masih bingung programnya kayak apa, terus bagaimana, bisa leave the comment di bawah ini, ya. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like this video. Thank you.